Jennifer Hollister signing off, dear listeners, with this golden oldie. Happy Halloween. Hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bibul. Dan terima kasih telah mengklik video ini. Di video kali ini kita masuk di konten ngopi ya guys. Oh iya, sebelumnya maaf ya kalau suara Mimin agak serak. Hari ini, channel Budak Bibul akan menceritakan alur cerita film The Legend of Halloween Jack yang rilis pada tahun 2018. Film dengan genre horror trailer ini merupakan film yang disutradarai oleh Andrew Jones. Film ini berkisah tentang seorang pembunuh berantai yang kembali dari kematiannya pada malam Halloween untuk membalas dendam kepada para penjahat yang membuatnya mati 1 tahun sebelumnya. Dan untuk tahu bagaimana ceritanya, yuk simak aja videonya. Let's get to the story. Pada suatu hari, diperlihatkan sebuah tayangan berita yang memberitakan bahwa telah ditemukan 2 mayat pemuda di area hutan Dunwich. Dan reporter itu mengemukakan bahwa Jack Kane adalah pembunuhnya. Scene beralih ke pengadilan yang mana Jack Kane akan didakwa pada hari itu tanpa didampingi oleh pengacara. Dengan melewati proses pengadilan yang begitu alot dan atas tindak penahanan ilegal yang dilakukan polisi, maka hakim memutuskan Jack Kane terbebas dari segala tuduhan. Di lain scene, kita diperlihatkan ada 4 orang pria yang sedang bertengkar. Mereka adalah Frank, seorang polisi, Joe, ayah dari korban pertama, Johnny, saudara dari korban kedua, dan Buck, si pria tua. Mereka merasa tidak terima dengan keputusan hakim yang membebaskan Jack Kane begitu saja. Kemudian, scene beralih ke rumah Jack Kane, yang dimana Jack Kane sedang bersantai menonton TV. Akan tetapi, tiba-tiba ia dipukul oleh seseorang yang entah siapa. Lalu scene memperlihatkan Jack Kane yang sedang disalib oleh keempat pria sebelumnya. Mereka merencanakan pembunuhan Jack Kane. Dan akhirnya Jack Kane terbunuh karena mendapat banyak tembakan secara brutal dari keempat pria tersebut. Scene beralih ke 1 tahun kemudian yang memperlihatkan seorang gadis bernama Jennifer tengah melakukan siaran radio di malam Halloween. Kemudian di scene lain diperlihatkan Johnny yang seperti gelisah. Ia mendatangi tempat di mana Jack Kane dikuburkan 1 tahun yang lalu, dan ia melakukan bunuh diri di sana. Kejadian itu membuat Jack Kane kembali bangkit dari kematiannya, dan ia akan membalaskan dendam kepada mereka yang bersalah terhadap kematiannya. Kemudian scene beralih memperlihatkan Jennifer yang ternyata merupakan putri dari Frank. Mereka tampak begitu dekat. Keesokan harinya diperlihatkan para polisi yang sedang melakukan olah TKP di tempat Johnny bunuh diri semalam. Di sana terdapat Frank beserta Brody, seorang polisi baru. Mereka berdua dibuat keheranan dengan sebuah gundukan tanah yang nampaknya sesuatu telah keluar sebelumnya dari tanah tersebut. Frank menyadari sesuatu yang ganjil, dan itu berhubungan dengan masa lalu kelamnya. Kemudian ia memutuskan untuk buru-buru pergi dari tempat tersebut. Kemudian scene beralih ke rumah Buck, si pria tua, yang mana ia tiba-tiba didatangi Joe yang hendak menyampaikan berita buruk soal kematian Johnny. Di scene lain, kita diperlihatkan Frank yang sedang berada di rumah Johnny,
dan ia tengah menanyai istri Johnny, yaitu Eddie. Kemudian, scene memperlihatkan Jennifer yang sedang berteleponan dengan Brody, yang dimana mereka ternyata berpacaran. Di tengah asiknya obrolan mereka, Brody dikagetkan dengan kehadiran Frank. Scene beralih ke tempat Joe. Ia dikagetkan oleh keadaan temannya Mike yang sudah terbunuh. Lalu tiba-tiba ia pun ditusuk garpu oleh seorang pria bertopeng Halloween. Tak berselang lama, di tempat Joe sudah dipasang garis polisi. Lagi-lagi, para polisi dibuat keheranan oleh peristiwa terbunuhnya Joe dan Mike. Esokan harinya, terlihat Buck sedang berada di rumah Johnny. Ia sedang menanyai Eddie perihal Jayken. Namun ketika Eddie lengah, Buck mengambil pisau dapur dan langsung menusukkannya ke perut Eddie berkali-kali. Bisa diketahui maksud dari Buck itu adalah ia takut kejahatan di masa lalunya terungkap. Oleh karena itu, tanpa alasan ia membunuh Eddie. Malam Halloween pun akan segera tiba. Terlihat beberapa orang anak yang mendatangi satu rumah untuk meminta permen kepada pemilik rumah. Dan scene beralih ke rumah Bucks. Ia nampak sedang gusar oleh beberapa kejadian yang dialaminya hingga ia marah-marah kepada istrinya. Lalu, saat Bucks sedang fokus menonton film di televisi, tanpa ia sadari ada seseorang yang masuk ke rumahnya. Kemudian orang itu langsung menggorok leher Bucks dengan pisau dapur. Di scene ini kita tahu bahwa sosok tersebut adalah sosok yang sama dengan sosok yang membunuh Joe sebelumnya. Kemudian sosok itu masuk ke dapur menghampiri istri Bucks yang sedang memasak kue dan langsung membunuhnya secara brutal. Di scene lain, terdapat suasana yang berbeda. Kita diperlihatkan sebuah pesta Halloween yang nampak meriah dengan iringan musik band. Kemudian, scene memperlihatkan Frank dan Brody yang sedang mendatangi mayat dari Bucks dan istrinya. Frank terlihat sangat tertekan dengan beberapa kejadian pembunuhan yang terjadi. Ia menyadari bahwa Jayken sedang membalaskan dendamnya, dan kini hanya tinggal dirinya yang tersisa. Dan akhirnya, Frank pun menceritakan kejadian 1 tahun yang lalu kepada Brody. Mereka berdua sadar bahwa kini giliran Frank yang sedang diincar. Untuk itu, Frank menyuruh Brody untuk pergi menjemput Jennifer yang sedang berada di tempat pesta Halloween, karena Frank mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi kepada Jennifer. Scene beralih ke tempat pesta Halloween. Di sana terlihat Jennifer yang sedang berbincang dengan temannya. Dan dapat kita ketahui bahwa ternyata Jennifer sedang hamil anak Brody. Kemudian di scene lain kita diperlihatkan Frank yang mendatangi sebuah rumah. Ia bertemu dengan temannya Jayken. Di scene ini tampak bahwa temannya Jayken ini menganut paham okultisme dan mempercayai bahwa Jayken sudah bangkit untuk membalaskan dendamnya. Lalu scene kembali ke tempat pesta Halloween. Akhirnya Brody dapat menemui Jennifer, dan ia langsung saja meminta Jennifer untuk segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian, kita diperlihatkan scene di mana temannya Jennifer yang sedang di kamar mandi, ia didatangi oleh sosok Jayken yang langsung membunuhnya. Ternyata sosok Jayken sudah sampai di tempat pesta dan sedang mengincar Jennifer. Dan dengan tanpa ampun, sosok itu membunuh orang-orang yang sedang berpesta secara membabi buta. Sialnya, sosok Jayken dapat menemukan Jennifer. Namun dengan sigap, Brody menembakkan pistol ke dada sosok tersebut berkali-kali hingga sosok itu terjatuh. Di scene ini, hal bodoh dilakukan Brody. Bukannya ia dan Jennifer lari, ia malah memeriksa keadaan sosok tersebut. Dan benar saja, saat Brody lengah, sosok tersebut langsung saja menghajar Brody hingga ia terjatuh pingsan. Kemudian Jennifer lari dan untungnya Frank langsung datang menyelamatkannya dengan menembaki sosok itu berkali-kali hingga sosok itu kembali terjatuh.
Frank memutuskan untuk mengakhiri ini semua. Ia meminta Brody untuk membawa Jennifer pergi dan selalu menjaganya. Ini merupakan perpisahan antara ayah dengan anaknya. Frank pun pasrah. Ia sengaja ingin meledakkan tempat itu bersama dirinya dan juga sosok Jaqen. Kemudian scene memperlihatkan sebuah siaran di mana gedung tempat pesta tersebut terbakar habis. Lalu scene berpindah ke 1 tahun kemudian yang mana memperlihatkan Jennifer yang kembali sedang melakukan siaran radio saat malam Halloween. Di situ tampak kesedihan Jennifer atas kepergian ayahnya 1 tahun yang lalu. Kemudian diperlihatkan scene Jennifer yang sedang mengunjungi makam ayahnya. Ia menaruh setangkai bunga di sana. Dan scene pun berakhir. Film The Legend of Halloween Jack pun berakhir dengan ending yang menurut saya ini menyedihkan ya. So guys, itu tadi alur cerita dari film The Legend of Halloween Jack tahun 2018. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di komen ya. Dan yang mau request film juga bisa, tinggal tulis aja judulnya di komen. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like jika kalian suka video ini, dan subscribe jika kalian suka dengan channel ini. And see you later, bye bye.